Bai Ningbing didiagnosis kanker. Tahun itu, saya baru lulus dan mengosongkan kantong saya. Hanya memiliki 500 yuan. Untuk menyelamatkannya, saya meminta kepada semua orang dalam daftar untuk mengumpulkan 150.000. Namun dalam perjalanan kembali ke rumah sakit setelah meminjam uang, saya tiba-tiba menerima kabar bahwa dia telah meninggal karena sakit. Saya tidak sempat bertemu Bai Ningbing. Mangkuk terakhir yang belum saya lunasi selama 5 tahun ke depan. Saya pergi ke selatan sendiri untuk bekerja. Pada hari ketika saya akhirnya melunasi semua hutang, saya kembali ke Haicheng. Namun di sebuah restoran hotpot yang sering dikunjungi Bai Ningbing semasa hidupnya, saya menemukan uang yang persis sama dengan miliknya. Saat itu, dia sukses dalam karir. Keluarganya bahagia dan memiliki anak. Musim dingin di Haicheng masih terasa agak dingin. Saya membawa hanya 70 yuan dalam saku saya. Membeli paket seharga 69,9 yuan secara grup. Saat saya tenggelam dalam makan dengan susah payah, suara yang agak familiar di sebelah menarik perhatian saya. Di balik setengah lembar kaca berembun, seorang wanita mengenakan kawanan domba kecil berwarna putih. Dengan lembut menaruh makanan ke piring gadis kecil di depannya. Saya pada awalnya tidak merasakan ada yang aneh. Sampai saya melihat bintik di sudut matanya. Dan fitur wajah yang semakin familiar. Saya tiba-tiba bangkit. Dengan sedikit kehilangan sikap, menatap wanita itu, Bai Ningbing. Apakah itu kamu? Di tengah keramaian, sepertinya terdengar seseorang memanggilnya, wanita. Dia mengangkat kepala dan menatap saya. Hanya satu pandangan mengungkapkan emosinya. Dari kebingungan hingga terkejut, lalu menjadi kebencian yang dingin. Fang Yuan. Lama tidak bertemu. Saya duduk dengan hati-hati di depan satu mangkuk besar dan satu kecil. Bai Ningbing sudah menyesuaikan dirinya. Seperti biasa menambahkan makanan ke dalam hotpot untuk gadis kecil itu. Mau sedikit cuka? Dia menatap saus wijen di mangkuk saya. Lalu berkata, saya suka rasa asam. Dulu ketika makan hotpot dengan Bai Ningbing, dia selalu menyiapkan sepiring cuka untuk saya. XML. Translate_text. Saya menggelengkan kepala. Tidak tahu harus memulainya bagaimana. Topik. Tahun itu sebenarnya tidak apa-apa, kan? Di dalam pikiran muncul banyak ungkapan. Akhirnya dengan cara yang halus menanyakan tentang Bai Ningbing. Tentu saja dia mengerti apa yang saya tanyakan. Tapi dia hanya menahan jarinya sejenak. Mengangguk pelan. Seolah menanggapi sesuatu. Hal yang sepele. Lebih tidak sebanding dengan urusan hidup dan mati. 5 tahun yang lalu. Setelah saya meminjam uang di Jingxiangjao, langsung saya transfer ke kartu bank Bai Ningbing. Namun ketika sedang dalam perjalanan pulang ke Haicheng, saya menerima pemberitahuan bahwa Bai Ningbing mendadak meninggal karena kegagalan organ. Malam itu suhu minus 17 derajat. Saya mengenakan jaket tipis, hampir membeku sampai tidak merasakan apa-apa di luar stasiun kereta. Namun saya tidak berani mempercayainya. Saya baru saja pergi 3 hari yang lalu. Bai Ningbing tidak dapat bertahan. Saya berbisik serak di telepon. Memintanya memberitahu lokasi pemakaman, tapi dia menutup telepon dengan tegas. Telepon juga saat Bai Ningbing masih hidup. Mereka tidak menghargai yang lahir dari desa. Setelah dia meninggal, mereka juga tidak membiarkan saya mendekat setengah apapun kepadanya. Lalu mengapa kalian menipu saya? Mata saya merah, tidak tahan menanyakan lagi kepada Bai Ningbing, namun ekspresinya tetap menahan diri dengan tegang. Sudut bibir tetap diam. Itu suara getaran ponsel. Memutuskan kebuntuan kami, menenggelamkan daftar di layar. Atau Bai Ningbing. Sejak 5 tahun lalu dia tidak pernah menggunakannya lagi. Namun saya setiap hari dan malam mengirim pesan ke akun itu. Bahkan foto paket grup beli bersama yang sepele tadi saya kirim. Lama-kelamaan itu menjadi catatan memo untuk melunasi hutang selama bertahun-tahun. Namun semua rasa sakit dan momen sulit yang ditahan saya tuliskan di sana. Bai Ningbing tampaknya melihat isi layar. Setelah tertawa sinis,
Dia mengangkat mata menatap saya. Karena lingkungannya saya tak bisa melupakan. Saya juga tidak dapat memaafkan apapun, saya tidak dapat melupakanmu. Pada hari saya dibawa ke Ichu, saya melarikan diri. Apa maksud saya sebenarnya? Saya mencari mobil hitam dan harus segera menuju Haicheng. Karena naik kereta kembali memerlukan 3 hari. Saya tidak bisa menunggu. Namun tidak ada yang menyangka. Salju tahun itu terlalu lebat. Jalan raya. Jalan raya. Jalur kereta api pun menjadi kacau. Saat saya terburu-buru kembali ke rumah sakit Haicheng, flu baru muncul dengan gejala yang mengamuk. Di rumah sakit yang kacau berantakan, sebagian besar dokter penanggung jawab dan perawat sudah dipindahkan ke tempat lain. Tidak dapat melihat pertemuan terakhir. Juga tidak dapat pergi ke tempat lain dalam keadaan hancur lemah. Saya terpuruk selama waktu yang lama. Sampai saya merasa akan terkepung oleh penyakit mental. Pesan penagihan dari Liu Ruyan datang. Dia adalah lawan bebuyutan saya di SMA. Namun dia satu-satunya yang bersedia meminjamkan uang kepada saya kali ini. Itu saat saya bangkit dari tempat tidur. Hanya ada satu pikiran dalam hati. Membayar kembali uang ini. Anggap saja itu sebagai menyelesaikan urusan untuk Bai Ningbing. Hal terakhir, saya tidak melarikan diri dari Bai Ningbing. Saya pergi ke Jinshi untuk meminjam uang demi menyelamatkanmu. Cek tanggal 7 Januari tahun itu. Uang di rekening bankmu itu adalah uang yang saya kirim. Air mataku tak berhenti mengalir ke tenggorokan. Meninggal dalam sesak. Merasakan rasa asam yang tak pernah hilang. Sebenarnya selama bertahun-tahun di luar sana aku sudah tidak bisa menangis lagi, tak tahu wajah Bai Ningbing. Aku teringat saat Bai Ningbing dibawa ke Ichu. Menyentuh pipiku. Dengan lembut menenangkan aku. Dia berkata, Xiao Yuan. Aku tidak bilang kamu harus merawat dirimu sendiri. Dia berkata, jika aku tidak dapat bertahan, maka kau lupakan aku dan mulailah hidup baru. Saat itu aku memegang gagang tempat tidur. Dengan sekuat tenaga menolak. Memohon dia jangan meninggalkanku. Karena di dunia ini, selain Bai Ningbing, tidak ada yang akan memperlakukan aku dengan baik lagi. Sejak kecil orang tua saya bercerai. Tidak ada yang mengurusku. 4 tahun kuliah. Saya bahkan tidak mampu membayar uang kuliah. Bai Ningbing membagi beasiswa dan uang kerja kepada saya. Barulah saya bisa melewatinya dengan cukup terhormat. Saat itu dia, seperti satu-satunya orang tua saya di lautan tak berujung. Dalam keadaan emosi tidak terkendali. Saya hanya menggenggam erat tangan Bai Ningbing. Misalnya, pada tahun itu, seluruh diri saya terperosok dalam keputusasaan yang tak berujung. Sampai terdengar suara anak kecil yang lembut. Saya baru kembali sadar. Gadis kecil menatap dengan mata hitam berkilau yang polos dan tak berdosa. Kata-katanya membuat saya merinding seluruh tubuh. Om, bagaimana kamu bisa berbohong? Uang itu jelas diberikan oleh ayah saya. Ayah. Mengatakan itu dipinjam dari temannya. Setelah kata-kata itu terucap, Bai Ningbing yang sebelumnya matanya agak merah segera kembali sadar. Dia menarik kembali pergelangan tangannya yang menjauh dan menatap saya. Fang Yuan, tolong jaga sikapmu. Selama bertahun-tahun ini saya pernah berpikir, menghadapi pasangan yang sakit parah, mungkin orang yang sadar semuanya akan melarikan diri. Namun Fang Yuan, saya tidak mengharapkan kamu menyelamatkan saya dengan uang. Hanya saja asalkan kamu menemani saya. Perjalanan terakhir saja sudah cukup. Tapi kamu menghilang pada hari berikutnya. Sekarang saya hidup dengan baik. Mungkin kedepannya kita tidak perlu mengganggu satu sama lain. Setelah selesai, Bai Ningbing menghela napas dalam-dalam. Dia memasukkan piring daging sapi berlemak terakhir ke dalam panci. Dia dulu paling suka makan ini. Tapi dia memakannya bersamaan dengan saya. Setelah beberapa saat, saya menundukkan pandangan, tersenyum sedikit lega. Setelah sekian lama, semuanya harus memulai kehidupan baru. Namun sebelum itu, hal-hal lama tidak boleh tetap tak jelas. Saya mengusap air mata.
Perlahan membungkuk sambil tersenyum menanyakan kepada gadis kecil di depan saya. Teman kecil? Siapa nama ayahmu? Gadis kecil tampak agak waspada. Dia memalingkan kepala, tidak mau melihat saya memegang lengan Bai Ningbing. Tapi masih mengucapkan beberapa kata tentang Bai Yifei. Begitulah, saya kembali duduk di kursi. Bai Yifei, saudara tiri Bai Ningbing yang tidak memiliki ikatan darah. Ketika di universitas bersama Bai Ningbing, dia penuh permusuhan terhadapku. Bahkan bisa dikatakan seperti kelinci putih dan ibunya sangat membenciku. Dia punya alasannya. Pemikiran kecilnya itu mungkin bisa menutupi satu napas. Tapi tidak dapat menutupi aku. Aku sudah sejak lama melihat perasaannya yang khusus terhadap Bai Ningbing. Tetapi karena Bai Ningbing selalu menganggapnya sebagai kakak. Setelah ia terpuruk, ia melampiaskan semuanya kepadaku. Pada tahun itu uang itu ditransfer dari Ban Jinshi ke Bai Ningbing. Namanya asing. Memang sangat mudah dipalsukan dan ditipu. Karena Bai Ningbing, kalian semua bilang itu diberikan oleh Bai Yifei kepadamu. Apakah dia bisa menunjukkan catatan transfernya? Bai Ningbing mendengar itu. Tekad asli menjadi agak lemah. Dia tidak bisa menampilkannya. Mungkinkah orang yang melarikan diri di tengah jalan ini bisa menampilkannya dengan lebih terhormat? Jika kau benar-benar kekurangan uang seperti dulu, kau bisa memanfaatkan kepura-puraanmu untuk menipu seorang wanita demi menghidupi dirimu. Lagi pula kewaspadaanmu bahkan menipu aku. Gemetar, ia meletakkan sumpit. Akhirnya ia tertawa. Namun hatinya seperti lubang yang bocor. Tanpa pekerjaan terus berlanjut. Aku menghabiskan 5 tahun menghancurkan harga diriku. Orang lama pada akhirnya hanyalah sia-sia. Bahkan di matanya. Aku adalah orang yang penuh kebohongan. Orang busuk tanpa batas. Aku dapat menampilkannya. Termasuk Bai Ningbing. Hal-hal tahun-tahun itu memang sudah berlalu. Aku tidak akan lagi terjerat. Tetapi tidak tahan melihat orang lain memakai namaku untuk melakukan hal-hal itu. Hari itu tidak berakhir dengan menyenangkan. Setelah Bai Ningbing menerima telepon, ia meninggalkannya. Cincin di jari kelingking. Berkilau terang di bawah lampu. Aku tidak menanya. Apakah kau sudah menikah? Hanya dengan canggung menaruhnya di bawah meja. 8 tahun yang lalu. Bai Ningbing mengambil cincin perak yang dibeli dengan uang les setengah tahun. Disimpan di lengan selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah melepasnya. Sudutnya sudah teroksidasi menjadi hitam. Aku selesai makan bola daging terakhir dalam paket, membayar. Dan meninggalkan restoran hotpot ini. Saya pikir saya tidak akan lagi datang ke sini di masa depan. Setelah keluar, saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi Liu Ruyan. Sejak 1 bulan yang lalu ketika melunasi semua pinjaman, kami tidak lagi berhubungan. Tahun itu, Bai Ningbing karena efek obat, mendadak mengalami gagal hati dan ginjal. Seluruh tubuhnya parah. Saat terusnya dibawa ke unit gawat darurat. Saya berdiri di samping jendela menunggu semalaman. Saya juga menanyakan kepada semua orang di buku kontak. Namun pada akhirnya hanya meminjam uang 200. Meskipun sudah terduga. Saya memang tidak memiliki banyak keluarga atau teman. Tetapi dalam keputusasaan, saya tetap menghubungi lawan bebannya di SMA dengan harapan mencoba. Seorang putri kaya Liu Ruyan dapat memberikan 15.000. Tapi kamu harus masuk ke dunia emas. Saat kami di SMA, pernah terjadi keributan karena masalah kuota. Semua orang di sekolah tidak berani mengganggu putri kaya itu. Tetapi orang tua saya tidak peduli pada ikatan atau beban. Tidak takut apapun. Saya bertarung dengan nyawanya bersama dia. Bekas luka di dahi dia masih hasil saya. Akhirnya, saya dikenai sanksi. Hampir dikeluarkan. Tetapi dia tetap selamat tanpa cedera. Saat saya merasa terkejut tiba di tempat yang dia beritahu. Liu Ruyan sedang duduk di paling dalam ruang pribadi. Dikelilingi orang yang memujanya. Kamu bisa? Tapi kamu harus berlutut padaku. Dia menatap saya dengan main-main. Ekspresinya sombong. Suaranya juga dingin. Dia pernah berkata,
Fang Yuan, kamu adalah orang paling keras kepala yang pernah saya temui. Dan satu-satunya yang berani menentang saya. Kamu sangat menarik. Pada saat itu saya tidak mengerti maksudnya. Hanya merasa orang kaya itu berpikir aneh. Dipukul oleh orang. Bahkan memuji orang itu menarik. Tapi kali ini, dia memaksa saya berlutut di depan umum. Jelas ingin menghancurkan kehormatan saya sepenuhnya. Saya tidak punya pilihan lain. Di tengah cemoohan dan celaan sekitar. Langsung berlutut di lantai. Aku agak tidak ingat. Hari itu lututku menyentuh suhu lantai. Hanya ingat di tengah keramaian. Liu Ruyan dengan hambar menghentikan orang-orang di sekitarnya. Ekspresinya seperti tiba-tiba menemukan mainan yang dulu dicintainya. Tapi dia sudah seperti kehilangan lengan dan kaki. Dia memintaku mengangkat kepala. Secara tidak sengaja melempar tutup botol di sebelah kakiku. Dia membuka mulut. Apakah demi seorang wanita layak? Itu adalah jawabanku tanpa ragu. Layak. Tapi kalau sekarang, jawabannya hanya bisa negatif. Lihat dia yang gelisah. Dia menjentikan bibir. Lalu menelepon. Menanyakan informasi akun saya 150.000. Hari ini akan ditransfer. Aku akan melakukannya. Seluruh tubuh bergetar sambil mengencangkan celana. Tatapannya ke arahku semakin kelam. Dia pernah melakukan transfer itu 5 tahun yang lalu. Apakah catatanmu masih ada? Sekitar setengah jam lewat. Itu kembali. Semua pesan dan pemeriksaannya sudah selesai. Aku tidak ingin memeriksanya. Merepotkan. Aku ragu sejenak. Akhirnya tetap memberitahunya. Bai Ningbing tidak mati. Uang itu dipalsukan oleh orang lain. Aku butuh bukti. Di ujung sana menjadi tenang sejenak. Lalu menjawab. Begitu banyak binatang buas. Aku baru-baru ini menemukan di Haicheng. Katakan padanya bahwa kamu datang mencariku. Tawa Liu Ruyan sangat tinggi. Keesokan harinya sore dia menjemputku di restoran paling mewah di Haicheng. Di antara kerumunan, Liu Ruyan masih dengan ekspresi yang memukau dikelilingi orang-orang. Namun kali ini di acara resmi. Dia duduk di sisi paling dalam meja bundar. Keluarga Liu berencana membuka perusahaan investasi di Haicheng. Aku akan tinggal lama di Haicheng. Mohon semua orang dapat terus memperhatikan saya ke depannya. Aku berdiri kebingungan di luar pintu. Memandangnya, mengangkat gelas tinggi. Di antara alis, semangat menggelora 4 niat. Langkah kaki malah mundur dengan ragu. Di dalam hati, entah mengapa muncul rasa iri. Hingga tamu pergi, barulah aku masuk. Di samping sisa makanan. Dia hanya melihat bintang merah yang berkedip, mengangkat matanya menatapku sekilas. Kemudian ia mengeluarkan satu bukti pembayaran dari saku. Tanggal di atas menunjukkan 7 Januari 5 tahun yang lalu. Sebuah transfer sebesar 150.000. Masuk ke kartu bank Bai Ningbing. Versi elektroniknya, saya akan minta asisten mengirimkannya sebentar lagi. Baik. Terima kasih. Mendapatkan barang itu. Aku berbalik ingin pergi, tunggu dulu. Liu Ruyan memanggilku dengan suara berat. Memandangku dengan tatapan tajam. Langsung pergi. Tidak ditampilkan seperti berikut. Namun tetap, bagaimana menampilkannya? Baik. Aku menghentikan langkahku. Dengan nada tenang berkata. Liu Ren mengangkat tangan, menahan gelas anggur. Menundukkan kepalanya seolah berpikir serius, begini saja. Kamu datang pada masa awal pendirian perusahaan investasi keluarga Liu. Kebetulan mereka membutuhkan orang. Mendengar itu. Aku, dengan jari yang cemas, menggenggam erat lengan mantel Liu Ruyan. Kamu salah orang. Aku tidak berpengalaman. Dia mengangkat alis. Bagaimana aku ingat seseorang di Haida jurusan keuangan yang kurang bergengsi. Selain itu, Haida selalu berada di 3 besar peringkat jurusan keuangan nasional. Liu Ruyan berkata. Saat itu. Dengan nada tenang. Bahkan dengan sedikit pengakuan yang jarang terlihat. Namun hatiku terasa tenggelam. Beberapa tahun di universitas. Dengan bantuan Bai Ningbin.
Aku bertekad meningkatkan IPK untuk ikut kompetisi internasional. Awalnya memang berencana setelah pasca sarjana masuk magang di bank investasi. Benar-benar mengubah hidupku. Namun penyakit serius dan kematian mendadak Bai Ningbin. Menghancurkan semua itu. Untuk membayar utang. Aku tidak bisa melanjutkan pasca sarjana seperti rencana. Bahkan karena industri keuangan menuntut pendidikan tinggi. Setidaknya dimulai dari gelar master. Jadi meskipun saya rendah dalam bidang profesional, saya tetap tidak dapat mendapatkan posisi kerja yang cocok. Memikirkan masa lalu dan masa depan. Saya memutuskan untuk mencari peluang di industri e-commerce yang sedang panas pada waktu itu. Sampai hari ini. Saya sudah terlalu lama menyimpang dari jalur. Hanya saja saya tidak mengerti. Mengapa kamu begitu membantu saya? Dia mendengar itu lalu tersenyum. Tertawa ringan. Kamu salah paham. Saya tidak membantu kamu. Kamu datang. Pekerjaan saya ini. Hanya kamu yang bekerja. Saya yang menanggung biaya. Itu baginya sudah sangat wajar. Namun saya mengerti. Dapat dengan mudah ditemukan di pasar tenaga kerja. Lebih cocok daripada saya. Lebih bernilai. Namun saya sudah tidak ingin terlibat terlalu banyak dengan yang pernah membantu saya. Saya sangat berterima kasih padanya. Namun saya juga tidak bisa melupakan tahun itu. Saya berada di posisi yang lebih tinggi. Melihat adegan saya berlutut tidak lagi diperlukan. Saya pergi ke tempat lain sekalipun tidak akan mati kelaparan. Saya memegang slip bukti di dalam kantong sumur. Ingin meninggalkan wilayah ini. Kamu masih ingin mempertahankan harga diri yang tidak berharga. Sampai kapan kamu akan melihat dirimu yang kini tidak bisa mengeluarkan 10 yuan sekalipun dalam keadaan terpuruk? Apakah kamu masih ingin bangkit? Kemarahan yang tiba-tiba membuatku terkejut. Hanya kata, bangkit, terasa sangat asing. Keasingan itu berulang di hati seperti harapan yang mewah. Dalam sekejap, aku terasa seperti tersayat merah. Menyangkalnya dengan suara keras. Kamu seorang kakak perempuan yang terhormat dan beruntung. Orang yang mengerti apa. Sudah menjadi seseorang yang hidup berantakan, lulus pertama di jurusan, lalu apa artinya? Saya hampir 30 tahun. Seperti yang kamu katakan. Saya terpuruk sampai harus melunasi semua uang. Bahkan tidak mampu membayar sewa bulan depan. Setiap langkah yang saya ambil dalam beberapa tahun terakhir ini absurd. Sangat lucu. Bukan begitu. Tahun-tahun yang lalu. Untuk terus hidup. Minum sampai perut berdarah. Untuk memperjuangkan komisi. Proporsi yang seharusnya diancam oleh atasan. Bahkan setiap hari kembali ke benda sewaan dalam video itu sambil menelannya. Supermarket yang baru saja direbut. Keterbatasan kotak makan diskon. Sekali lagi menelan kata-kata kecil saya. Liu Ruyan melihat situasi itu. Terkejut. Setelah beberapa saat, alisnya melonggar. Kekejaman di matanya juga berkurang sedikit. Namun kemudian menampakkan ekspresi merendahkan. Bisa dalam lingkup. Kau ingin memurnikan diri dan merendahkan diri. Aku tidak akan menghalangimu. Dia menoleh kembali dan tidak lagi melihat senyum di sudut mulutku. Dengan sindiran, Liu Ruyan mengangkat rambutnya yang berantakan. Menunjukkan sebuah bekas luka mengerikan. Benar-benar pada tahun itu. Cangkir asap yang ditinggalkan menekan dahinya dengan berat. Setetes demi setetes darah di kaki meja menetes pada sepatu kainku. Aku kembali mencuci berulang kali hingga bersih. Kemudian aku mendapat sanksi dari sekolah. Mencabut kuota penerimaan khusus ke High University. Namun hal itu tidak berpengaruh bagiku saat itu. Karena aku percaya pada diriku dalam mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dan pasti bisa masuk Shanghai University. Akhirnya, aku melangkah masuk tahun itu dengan nilai peringkat pertama di seluruh sekolah. Jurusan keuangan yang paling populer. Hanya saja saat ini entah kenapa. Bekas luka ini menjadi semakin mengerikan setelah 10 tahun. Dia mengejek kelemahanku saat ini secara besar-besar di universitas bergengsi iblis itu. Sampai tahun itu penuh kebebasan. Aku yang tak tahu seberapa tinggi langit merobek senyum ini dan datang ke depanku. Dia memarahi aku dengan keras. Pengecut.
Tidak berguna, menyalahkan diri sendiri. Dia menatap tajam sambil menanyai. Apa sebenarnya yang kutakuti? Ya memang. Apa sebenarnya yang kutakuti? Apakah dalam penderitaan atau kekurangan bisa mengalahkan sebelumnya? Jawabannya tidak lagi. Akhirnya, aku menggenggam ujung kertas erat-erat. Kepada Liu Ruyan kataku. Liu Ruyan merasa tersakiti. Aku ingin bangkit, Liu Ruyan menuntut banyak dariku. Dia membuat saya mengulang kembali pengetahuan teori. Memahami pasar saat ini dan mempelajari kasus secara mendalam. Masa magang awal. Dia hanya memberi saya gaji yang sama dengan lulusan baru. Ingin naik ke atas. Hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Dia melirik CV saya. Meninggalkan kalimat ini. Saat itu saya sedang begadang membaca. 2 getaran ponsel. Mengganggu pikiran saya. Itu adalah akun yang sudah lama ditinggalkan oleh Bai Ningbing. Pukul 4 pagi. Dia mengirim satu pesan lalu menariknya kembali. Saya agak aneh, mengambil ponsel dan menggesernya beberapa kali. Dia sengaja masuk akun ini untuk apa? Namun setelah saya menerima bukti transfer, saya bingung bagaimana menghubungi Bai Ningbing. Ini tepatnya menyelesaikan masalah itu. Saya mengirimkan bukti transfer dalam format elektronik ke Bai Ningbing, namun tidak ada balasan. Saya merasa bingung. Jadi pada pagi hari berikutnya saya mengirimkan pesan lagi. Kali ini saya lebih berhati-hati. Tidak menyebutkan tentang bukti transfer kertas. Jika memungkinkan. Bertemu besok siang. Kali ini lawan balas dengan sangat cepat. Boleh, Bai Ningbing. Tempat pertemuan yang dijadwalkan di sebuah restoran barat di pusat kota. Saya hampir terlambat ketika bergegas dari kantor. Dekorasi restoran terlihat sangat mewah. Seorang pria berpakaian tuxedo duduk di tengah memainkan musik piano. Saya membuka pintu. Mencari sosok Bai Ningbing. Memandang samping. Hanya terlihat sepasang pria dan wanita duduk tidak jauh di tempat dekat jendela. Pria itu memakai setelan yang cerah. Sabuk di pinggangnya terlihat. Wajahnya juga lembut dan penuh kelembutan. Alis dan matanya terasa familiar. Bai Yifei, dia datang untuk apa? Saya menenangkan napas. Menurunkan tas di tangan. Duduk di depan mereka dengan ekspresi datar. Awalnya saya pikir setelah mengirim bukti catatan transfer, semua akan menjadi jelas. Tidak mengharapkan Bai Ningbing berterima kasih pada saya. Namun juga tidak seharusnya menatap saya dengan kebencian seperti ini. Rantai tas pengeboran saya. Begitu gelisah. Letakkan ponsel di atas meja, Bai Ningbing. Saya berkata saya bisa menunjukkan bukti. Sekarang kamu pasti sudah melihatnya, kan? Setelah kata-kata itu terucap, alis dan mata wanita itu menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Namun sebelum dia membuka mulut, pelayan di sebelah tiba-tiba melangkah ke tepi posisi ini. Tepat ada sebuah alur yang dihias seperti aliran kecil. Di dalamnya penuh dengan air. Pelayan muda pada awalnya berniat menuangkan teh untuk saya. Namun saat mengangkat teko, lengan secara tidak sengaja menyapu ponsel saya. Dia begitu. Sangat kebetulan ponsel itu jatuh ke dalam alur. Melihat itu, dia segera membungkuk untuk memeriksa. Ponsel yang sudah basah kuyup. Saat diangkat, tidak bisa dinyalakan lagi. Ponsel yang telah dipakai selama 4 atau 5 tahun. Biasanya memang banyak masalah kecil. Tidak tahu apakah masih bisa diperbaiki. Maaf. Maaf. Saya tidak sengaja. Tuan, apakah Anda ingin saya membawanya ke resepsionis untuk diangin-anginkan? Lihat apakah masih bisa dinyalakan. Pelayan memerah wajahnya. Alis dan matanya penuh dengan sesuatu. Saya tidak terlalu memikirkannya. Dengan agak gelisah, dia menggelengkan kepala. Tidak perlu. Nanti saya lihat sendiri. Setelah sebuah intermezzo kecil, saya berdiri tegak. Tidak ingin lagi terjebak pada ekspresi dan kata-kata mereka, saya langsung mengeluarkan sebuah slip bukti pembayaran kertas dari saku. Memberikannya kepada Bai Ningbing. Ini adalah slip transfer yang dikirimkan tahun itu dari Ban Jin kepada Anda.
Jika Anda memeriksanya, Anda akan tahu itu asli. Bai Ningbing menundukkan matanya. Ekspresinya agak sulit dibaca. Namun pada saat itu, Bai Yifei mendekat. Sudah lama tidak bertemu. Wajahnya sudah tidak lagi memiliki hal-hal yang tak tertahankan dulu dan rasa sesak yang menutupi matanya bertahun-tahun lalu. Rasa tidak percaya diri. Seluruh dirinya tampak rileks dan natural. Dia melirik slip bukti pembayaran. Sudut mulutnya segera menampilkan senyum sinis. Fang Yuan. Kau masih sama seperti dulu. Suka berbohong dan memalsukan. Mengapa bukti penerimaanmu ini persis sama dengan milikku? Mencari siapa yang mencuri yang persis sama dariku. Aku terkejut. Aku agak tidak mengerti maksudnya. Bukti penerimaan ini diambil dari Liu Ruyan. Bagaimana mungkin dia juga memilikinya? Lagi pula, bahkan informasi penagihan Bai Mingbin. Pembayar hanya. Tidak ada nomor kartu bank lengkap. Namun pada bukti penerimaan ada nomor kartu lengkap. Bai Yifei. Jika semua ini bisa dipalsukan, tidak masuk akal apapun dipikirkan. Maksudnya apa? Aku membuka mulut dengan sedikit kegelisahan di hati. Tiba-tiba dalam senyum tak jelas Bai Yifei. Aku mengingat kembali dini hari itu. Setelah aku mengirim bukti transfer, Bai Ningbing tidak membalas pesan selama itu. Barulah dia membalas saat pertemuan keesokan harinya. Saat aku terbenam dalam pikiran, Bai Yifei mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dan bukti elektronik di layarnya persis sama dengan yang ada di tanganku. Aku mengerti. Dini hari itu yang secara tidak sengaja mengirim pesan bukan Bai Ningbing, melainkan Bai Yifei. Dia melangkah satu langkah dan melihat bukti elektronik yang aku kirim. Lalu berpura-pura seolah dia yang pertama mendapatkannya. Dan kembali membuat sebuah penipuan. Apakah ada lagi yang ingin kau katakan? Fang Yuan. Bai Ningbing menggenggam erat bukti kertasku. Kekecewaan dan kebencian di matanya. Seolah hampir meluap. Aku menundukkan pandangan dan tersenyum ringan. Selama bertahun-tahun ini, Bai Yifei masih tidak ingin seperti kotoran tikus, selalu tidak memberiku kedamaian. Apakah beberapa hari ini kamu masuk aku lama itu? Bai Ningbing mengerutkan alis. Lalu ada sedikit rasa tidak bersalah di matanya. Dia kira-kira telah melihat di antara puluhan ribu pesan itu penderitaan hidupku selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak punya keberanian untuk melihatnya lagi. Rasa sakit yang hampir muncul di hatiku. Namun ditarik kembali oleh akalku. Kalau ada, tunjukkan pertemuan itu padaku. Wanita itu bingung. Namun tetap melakukannya. Beberapa terasa tidak alami. Aku mengubah posisi duduk. Wajah masih menampilkan ekspresi bertekad untuk menang. Ternyata ponsel Bai Ningbing tidak memiliki bukti elektronik itu. Jadi informasi ini memang pertama kali dilihat oleh Bai Yifei. Kemudian dihapus. Setelah sadar kembali, aku tiba-tiba terpikir. Aku bisa mengeluarkan catatan di ponselku sebagai bukti. Tapi ketika ingin mengambilnya, ponsel malah tidak merespons. Baru saja terjatuh ke dalam air, tidak bisa dinyalakan. Aku menghela napas. Itu benar-benar persiapan Bai Yifei sebelumnya. Pelayan tadi mungkin juga sengaja menjatuhkan ponsel itu di bawah perintahnya. Awalnya kali ini datang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak melarikan diri. 15 juta itu memang saya keluarkan. Bai Ningbing membantu saya selama 4 tahun. Jika sebelumnya dia memang juga dibodohi, maka setelah kesalahpahaman ini terungkap, aku tidak lagi terlibat dengan siapapun. Namun sekarang, aku melihat Bai Yifei dengan ekspresi puas. Di dadaku masih terasa beberapa kali kebencian terhadap Bai Ningbo. Kamu sudah menikah? Menyela dan mengalihkan topik. Pandangan jatuh pada dua orang di agen pernikahan yang sama. Maka menghindar dan bertanya. Nona Chen diam. Bai Yifei malah mengakui dengan wajah penuh kebanggaan. Belum. Tapi sudah bertunangan. Mendengar itu, aku tersenyum ringan, melengkungkan bibir pada usia yang paling mengagumi cinta. Bai Ningbing pernah berkali-kali berkata kepadaku. Xiao Yuan. Aku tidak menyangka.
Selain aku, siapa lagi yang akan masuk ke dalam pernikahan demi pernikahan? Adegan cinta melintas dalam pikiranku. Kemudian dirobek menjadi hancur. Baik. Bai Ningbing. Pertanyaan terakhirku padamu. Apakah kamu karena dia pernah mengeluarkan 15 juta itu? Maka kamu bersamanya. Suara aslinya sudah agak serak. Tapi aku masih ingin bertanya dengan jelas. Ini adalah satu-satunya cinta dalam hidupku. Awalnya aku pikir aku tidak salah menilai orang. Juga bersedia membayar harga untuk semua ketekunan. Tapi tampaknya pada akhirnya hanya keangkuhan dan kebodohan saya seorang saja. Bai Ningbing menyilangkan kedua tangannya. Dia menatapku dengan dingin seperti itu. Jam tangan di tangannya tidak bisa saya beri nama. Namun secara umum itu adalah barang mewah yang dulu tak terjangkau bagi kami. Itulah Bai Yifei yang menyelamatkan nyawaku. Aku bahkan bisa mati demi dia. Apalagi menikah. Mendengar itu, aku akhirnya lega dan mengendurkan bahu. Aku mengeluarkan sebuah kartu bank dari saku. Namun kartu ini adalah kartu yang mentransfer 15W ke Bai Ningbing. Bai Yifei. Dia terus-menerus mengatakan uang itu berasal dari teman yang dimintanya mentransfer. Lalu mengapa kartu ini ada di tanganku? Begitu kata-katanya terucap. Ekspresi tenang Bai Ningbing tiba-tiba berubah drastis. Karena dia melihat nomor kartu ini persis sama dengan yang ada di kwitansi. Ini adalah bukti yang lebih keras daripada batu. Siapapun akan terdiam tak bersuara. Sementara pria di sebelahnya memandang dengan mata lebar. Dengan panik ia berdiri. Mencoba meraih kartu itu. Fang Yuan, beri aku. Tapi aku langsung mengambilnya kembali ke saku. Tidak perlu merebut Bai Yifei. Tidak peduli bagaimana kau memalsukan. Tidak peduli bagaimana kau mengisinya, tetap tidak berguna. Aku bisa mengeluarkan kwitansi. Juga bisa menunjukkan kartu ban bahkan orang yang mentransfernya. Aku bisa memanggil mereka semua. Jangan lagi berakting. Oke tidak. Bai Yifei yang muak melihat situasi itu. Emosinya tidak lagi bisa tenang. Dia dengan mata merah langsung meraih tangan Bai Ningbing. Memohon. Bingbing adalah yang dicurinya. Itu Fang Yuan. Jangan percaya dia yang mencuri dariku. Teman saya sebelumnya sudah memberi saya kartu ban itu. Aku terus melupakan mengendurkan bahu. Beberapa hari yang lalu. Yao mengangkat masalah ini. Aku mulai mencarinya. Tapi tak pernah bisa menemukannya. Pasti itu Fang Yuan yang mencurinya. Mata Bai Ningbing terus bergejolak. Dia sangat ingin tetap tenang. Tapi tetap marah dengan mata yang berbalut kemerahan. Dengan suara keras menanyai. Berkata bahwa Bai Yifei sudah sampai pada tahap ini. Apakah kamu masih menganggapku bodoh? Jika kamu memiliki bukti, kamu sudah seharusnya mengeluarkannya. Kamu tidak akan menunda selama 5 tahun dan masih belum mengeluarkannya. Tapi aku selalu merasa kamu seperti kakakku meskipun tidak ada hubungan darah. Namun kami sebenarnya satu keluarga, aku yakin kamu dan orang tuaku tidak akan menipuku. Tapi aku tidak menyangka. Sampai di sini, Bai Ningbing menatapku dengan wajah penuh rasa sakit. Dada yang terasa berat menahan air matanya yang terus mengalir tanpa henti. Bai Ningbing bergetar mengulurkan tangan ingin menahan aku. Namun aku mundur satu langkah menjauhkan jarak. Xiao Yuan. Aku juga tidak menyangka. Tahun itu, aku terbangun dari tempat tidur rumah sakit. Orang tuaku dan Bai Yifei memberitahu bahwa kamu melarikan diri. Katanya kamu mendengar kondisiku yang serius. Lalu langsung melarikan diri. Saat itu aku menunggumu 3 hari di ruang Icu. Tapi tidak pernah menemuimu. Lalu aku mempercayai mereka. Mereka berkata, uang penyelamatan kali ini dipinjam oleh Bai Yifei dari teman Jinshi. Supaya aku bisa menyelamatkan nyawaku. Maaf. Saat itu aku tidak memilih. Percaya bahwa aku tidak menunggumu lama. Maaf. Pesan-pesan yang kamu kirimkan kepadaku sudah kupelajari berkali-kali. Setiap kali membuatku sesak napas. Maaf. Aku memang selalu belum bisa melupakanmu. Bai Bingbing berdiri di depanku. Hong Zuo juga tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap.
Dia berulang kali memohonku untuk mempercayai bahwa dia juga memiliki kesulitan. Selama bertahun-tahun dia selalu mengingatku. Namun aku berdiri di sisi lain tanpa peduli. Mengamati dengan mata dingin. Bai Ningbing 3 hari. Kamu tidak bisa menunggu. Padahal uang 150.000 itu. Aku telah melunasinya selama 5 tahun penuh. Apakah kamu bilang ini lucu? Aku melirik cincin kawinnya. Karena sudah bertunangan. Jangan lagi mengucapkan kata-kata itu. Semoga kedepannya aku dan kamu tidak akan bertemu lagi. Bai Ningbing dengan sakit hati menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi saya tidak ingin mendengarnya. Saya mengambil tas dan bersiap pergi. Karena jam 2 siang. Liu Ruyan mengatakan ada sebuah pertemuan penting. Saya tidak bisa absen. Setelah keluar dari restoran, saya masih merasa takut. Awalnya saya tidak berniat mengurus Liu Ruyan. Meminjam kartu ini, saya mengira mendapatkan bukti tanda terima sudah cukup sebagai bukti. Namun pada dini hari itu, Bai Ningbing mengirim pesan dan reaksi selanjutnya terlalu aneh. Saya tidak ingin lagi disamarkan. Atau disalahpahami lagi. Jadi kali ini saya lebih waspada. Saya meminjam kartu ini kepada Liu Ruyan lebih awal. Kartu ini adalah kartu kakak Liu Ruyan, Liu Yan, yang sudah lama tidak dipakai. Kali ini dikirim kembali secara khusus oleh Jin Shi. Selama seluruh rapat sore itu saya agak tidak fokus. Mungkin dampak siang terlalu besar. Saya tidak bisa langsung masuk ke kondisi. Setelah Liu Ruyan menyadarinya, dia menatap saya dengan tidak senang beberapa kali. Baru kemudian saya perlahan menyesuaikan konten yang harus saya ikuti. Akhirnya setelah 3 jam, Liu Ruyan selesai berbicara. Dia cepat-cepat berjalan ke belakang saya. Lalu berkata dengan seluruh tubuhnya. Perusahaan dalam beberapa hari akan menerima proyek kerjasama yang luar biasa. Saya awalnya berencana mengajakmu ikut serta. Tapi tampaknya dalam kondisi seperti ini kamu hanya akan mengambang saja. Saya berbalik. Langsung menyatakan, maaf. Baru saja dalam rapat saya agak melamun. Itu kesalahan saya. Tolong izinkan saya berpartisipasi setelah ini. Saya pasti tidak akan mengulangi situasi ini. Nada suara saya tegas. Karena saya sudah membutuhkan kesempatan ini selama ini. Saya mengulang kembali pengetahuan dan keterampilan lama. Saya menyadari bahwa saya masih ingin berkembang di bidang ini. Saya tidak bisa begitu saja melepaskan kesempatan ini. Alis dan mata Liu Ruyan melonggar sedikit. Mungkin ini karena dia melihat sikap saya sebelumnya sangat baik. Jadi dia melonggarkan peringatan tidak mengulangi lagi. Setelah jam kerja selesai, saya pergi ke toko ponsel untuk mengambil kembali ponsel yang terendam air siang tadi. Sepanjang perjalanan saya terus berdoa dalam hati. XML. Translate_text. Dia bisa bertahan sampai saya menjadi karyawan tetap. Asalkan saya menjadi karyawan tetap. Saya bisa membeli ponsel baru. Saya berdiri di depan konter. Melihat ponsel menyala dengan normal membuat saya agak senang. Namun tak disangka detik berikutnya muncul pesan teks berupa informasi transfer. Dari Bai Ningbing, saya menatap ponsel. Layar tampak agak bingung. Saya menghitung 1,5 juta. Hati saya terasa berat beberapa tingkat. Karena ada penundaan, muncul lagi pesan dari Bai Ningbing. Pesan itu mengisi seluruh layar. Saya tidak melihat detailnya. Secara umum itu berisi permintaan maaf. Kenangan dan keinginan untuk menebus dosa. Angin di luar agak kencang, saya melilitkan selendang. Lalu pergi ke warung mie yang sering saya kunjungi. Pemilik wanita dengan ramah melangkah mendekat dan menyapa. Xiao Fang datang. Masih 1 mangkuk mie kuah bening. Benar? Saya mengangguk. Namun kemudian saya berkata, tunggu dulu. Tambahkan.
XML. Translate_text. Dia kembali menarik pandangannya dengan canggung. Rapat tidak membahas apapun yang penting. Saya duduk di bawah panggung melakukan penenangan diri sendiri untuk waktu yang lama. Akhirnya saya menganggap kemunculan Bai Ningbing sebagai pekerjaan. Dengan biaya yang tak terhindarkan, saya terus mendengarkan. Saya baru saja datang malam. Bagaimana kalau departemen makan bersama? Bai Ningbing berdiri di depan mengusulkan. Tidak akan pada hari pertama langsung tidak memberi saya penghormatan. Dia mengatakannya dengan senyum. Namun tatapannya menguji ke arah saya sejenak. Saya mengangkat tangan dengan wajah datar. Maaf. Saya ada urusan malam, minta cuti. Bolehkah saya tanya apa urusannya? Bai Ningbing tampak sedikit kecewa. Namun tetap dengan lembut bertanya. Anjing di rumah sakit. Perlu pergi ke rumah sakit untuk merawatnya. Saya sembarangan membuat alasan seperti ini. Saat itu, saya menyuruh asisten saya pergi. Bai baru saja datang. Jangan mengorbankan muka. Dia menaruh tangan di bahu saya. Kata-katanya agak tidak dapat ditolak. Kebetulan saya tidak ada urusan. Ikut kalian pergi bersama. Bukan Premier Liu. Namun dia memberi isyarat semangat. Saya agak kebingungan, lalu kembali sadar. Sekarang, entah pergi atau tidak, harus ke Liu Ruyan. Dia tahu hal-hal antara saya dan Bai Ningbing. Sedangkan berapa banyak yang Bai Ningbing tahu? Saya tidak. Dia sesekali keluar untuk menjawab telepon. Duduk di kursi, dia juga tidak makan banyak. Setelah 2 jam, makan malam panjang itu akhirnya selesai. Kami semua berjalan ke garasi bawah tanah. Siap masing-masing pulang ke rumah. Aku juga menghela napas panjang. Sedikit merasa lega. Namun ketika aku mengangkat kepala, seorang pria sedang menunggu di pintu garasi. Itu Bai Yifei. Dia memakai mantel panjang. Melihat kami berjalan mendekat. Tanpa berkata apa-apa, dia mengunci posisi saya di antara kerumunan. Lalu dia melangkah maju. Mengangkat. Tangan hampir menurunkan pukulan. Liu Ruyan memutar tubuhnya. Dengan erat memegang lengannya. Dengan kemarahan jelas di matanya. Kamu siapa, Bai Yifei? Sudah lepas beberapa kali. Kamu menganggap aku siapa? Lepaskan. Hari ini aku memang akan memukul orang di kerumunan. Beri jalan, Bai Ningbing yang berwajah muram naik ke atas. Maaf. Ini kakakku, Bai Yifei, terkejut. Mendengar kata kakak, ia menoleh dengan tidak percaya. Bing. Maksudmu apa? Aku jelasnya adalah tunangamu, ya? Dia mengangkat tangan dengan ekspresi gila, memamerkan cincin berlian kepada kerumunan. Aku memang tunangannya. Aku menundukkan pandangan ke tangan kiri Bai Ningbing. Cincin yang dulu dipakai sudah tidak ada, digantikan dengan cincin perak sederhana. Aku tersenyum pelan di hati. Cincin ini? Ternyata dia tidak membuangnya. Namun aku sudah membuangnya beberapa hari yang lalu. Bing. Apakah kamu berganti perusahaan ini demi dia? Kenapa kamu masih begitu keras kepala pada Fang Yuan? Kita jelas sudah punya. Yao juga sudah bertunangan. Mengapa kamu masih tidak mau memilihku? Di garasi tiba-tiba penuh dengan Bai Yifei. Terian histeris. Dia terengah-engah. Menyakitkan menarik rambutnya. Rekan-rekan di sebelah melihat hal itu dan mundur. Sementara Liu Ruyan berbicara keras kepada mereka. Kalian semua pergi dulu. Rekan-rekan agak ragu. Jelas masih ingin mengintip. Tapi bos sudah memberi perintah. Jadi tidak ada pilihan lagi. Aku kembali sadar. Ternyata gadis kecil itu memang anak Bai Ningbing. Meskipun sudah menebak hubungan itu. Tetap saja agak mengejutkan.
Karena Bai Ningbing dan aku sudah bersama bertahun-tahun. Dia membantu aku menyelesaikan kuliah. Namun yang terjauh kami capai hanyalah ciuman. Dia berkata kalau tidak menikah, tidak akan terjadi sesuatu antara kami. Saat itu aku menganggap Bai Ningbing di depan mata. Secara tradisional dia orang yang layak untuk berpacaran. Tapi tidak kusangka dia sudah memiliki anak dengan Bai Yifei. Saat orang hampir pergi, barulah Bai Ningbing membuka pembicaraan tentang Bai Yifei. Aku telah mengatakannya berkali-kali. Kedatangan Yao Yao adalah sebuah kebetulan. Malam itu, aku mabuk sampai tidak sadarkan diri. Keesokan paginya aku bangun. Kamu tiba-tiba muncul di tempat tidurku. Tahun itu aku berulang-ulang bertanya apakah harus menggugurkannya. Tapi kamu ingin melahirkannya. Maka aku juga bersedia. Lagi pula itu sebuah kehidupan, membesarkan Yao Yao tidak cukup. Dia menjelaskan secara detail alasan kemunculan Yao Yao. Setelah selesai, dia menatapku dengan penuh kesabaran. Tapi, Bing Bing, kamu adalah ibu Yao Yao. Kita seharusnya membentuk keluarga. Bukan begitu. Bai Yifei menjadi lebih tenang. Ucapannya sudah mengandung sedikit permohonan kepada Bai Ningbing. Namun ia tertawa sinis. Jangan lupa. Dulu kamu dan orang tua menyembunyikannya dariku. Menipuku. Sehingga ketika aku belum selesai mengucapkan kata-kata kepada Fang Yuan, Liu Ruyan memotongnya. Jika kalian masih ingin memperebutkan ruangan itu, maka aku dan Fang Yuan akan pergi dulu. Liu Ruyan yang selalu diam terus mendekat ke dinding. Dengan sedikit rasa tidak sabar, ia menggenggam tinjunya erat. Kemudian tatapannya jatuh padaku, pergi. Saya mengangguk. Langkah cepat mengikutinya di belakang. Tidak lagi peduli pada rayuan dan keributan di belakang. Rumah sakit hewan yang mana? Saya mengantar kamu, Liu Ruyan, berdiri di depan sebuah mobil hitam. Saya membuka mulut bertanya. Tidak perlu. Tidak memelihara anjing. Dia melirik saya. Tidak berkata apa-apa lagi. Baik, saya antar kamu pulang. Terima kasih, bos. Nada bicara saya agak keras. Setelah Liu Ruyan menyadarinya, alis dan matanya tampak sedikit gelisah. Dia membuka setengahnya. Memarkir mobil di tepi sungai. Mengeluarkan rokok dari saku. Memberi saya satu batang. Kamu menyalahkan saya. Saya meliriknya. Tidak menyembunyikan. Bahwa kamu tahu jelas tentang urusan saya dan dia. Masih memaksa saya datang ke makan bersama. Saya tidak mengatur apa-apa di perusahaan. Tapi saya tidak bisa menolak makan bersama ini. Setelah berkata, Liu Ruyan tersenyum pelan. Dia tidak menanggapi. Hanya menghirup napas dalam. Lalu menatap keluar jendela. Fang Yuan. Apakah kamu percaya bahwa sesuatu seperti itu bisa terjadi pada seseorang yang mabuk? Drama tidak menampilkan seperti itu hanya bahasa drama. Saya menahan emosi. Membuka mata sedikit. Apa maksudmu? Kamu berkata Bai Ningbing berbohong. Mereka tidak hanya terjadi sekali. Liu Ruyan melirik saya dengan perencanaan. Hanya ada kemungkinan ini. Saya terdiam sejenak. Melanjutkan pemikiran mengikuti pertanyaannya. Bukankah anak itu milik Bai Ningbing? Hanya saja saya mengingat kembali gadis kecil itu pada hari itu. Memang memiliki kemiripan dengan Bai Ningbing. Namun Yao Yao memang sangat mirip dengan Bai Ningbing. Seharusnya itu, DLL. Tiba-tiba pada saat itu, dalam pikiranku muncul sekilas sebuah ingatan.
XML. Translate_text. Saya duduk di depan komputer sambil memegang beberapa foto di tangan, mempertimbangkannya sejenak. Saya klik Ramger di belakang ini berserusit dan Bayi nomor 1 partnya. Penampilannya di internet juga sangat garang. Awalnya, makian yang bernama Han Little Angel. Terhadap kontak saya, dia masih agak terkejut dan berhati-hati. Namun malam itu Bayi Fei kebetulan berada di bagian komentar yang sepi. Anaknya gemuk seperti babi. Mungkin si bodoh yang tidak tahan lagi. Membelinya dengan harga tinggi. Foto yang saya berikan bahkan membuat saya mendapatkan keuntungan. Dan pada jam sibuk pulang kerja keesokan harinya, saya sedang menyusuri kerumunan menuju kedai mie untuk makan semangkuk mie. Saya menemukan topik trending tentang Bai Yifei. Sebelum topik ini muncul di peringkat, Bai Yifei dan Bai Ningbing sudah bertunangan. Jadi yang selalu ditampilkan di platform adalah Bai Ningbing, yang merupakan ibu dari Yao Yao. Mereka juga belum mengumumkannya secara terbuka, bahwa keduanya bukan saudara kandung secara darah. Jadi pada awalnya, topik trending masih terkait dengan anak. Kembali. Dia kemungkinan juga ingin menanganinya dengan dingin. Membiarkan gelombang popularitas ini cepat berlalu. Beberapa saat kemudian Bai Yifei menutup komentar. Popularitas memang tersebar agak. Namun pada pagi hari berikutnya, tidak tahu siapa yang mendorongnya lagi. Popularitas kembali langsung meningkat. Dengan banyaknya laporan, akun Bai Yifei sudah dibisukan. Saya mengangkat alis melihat hal itu. Han MA mengirim banyak pesan kepada saya. Dia berterima kasih kepada saya, kata dia. Setelah kejadian ini terungkap, banyak orang membela dia. Bahkan membuatnya mendapatkan puluhan ribu pengikut. Setelah berkata begitu dia mentransfer 100.000. Sebagai ucapan terima kasih. Saya tidak menolak. Lagi pula menjual foto bukti kepada Han MA. Bagi kami ini adalah langkah win-win. Malam itu, saat saya selesai mengurus berkas, setelah mandi dan bersiap tidur saya menerima sebuah telepon. Itu dari Bai Ningbing. Kenapa dia menelepon saya pada jam ini? Saya agak ragu. Tapi saya tetap menjawab. Di ujung sana terus diam tanpa kata. Hanya terdengar napas yang terputus-putus. Tidak mengungkapkan apa-apa. Saya menutupnya dan menunggu. Suara Xiao Yuan Bai Ningbing agak rendah. Dia perlahan membuka mulut menanyakan berapa banyak rasa mabuk yang dia rasakan. Xiao Yuan. Apakah kamu membenciku? HMPH, apakah kamu membenciku karena tahun itu tidak mempercayaimu? Suara di ujung sana semakin tersedak. Maaf. Suara angin tiba-tiba masuk. Bunyinya begitu keras sehingga saya tidak dapat mendengar dengan jelas selama 3 bulan ini. Peristiwa yang terjadi 5 tahun lalu di musim dingin. Saya perlahan tidak bisa mengingatnya lagi. Kesibukan yang tenggelam dalam karir. Seperti sepenuhnya membantu saya mengeluarkan mimpi buruk tahun itu. Sakit parah dan mati. Banyak kebohongan dan penipuan. Adegan dan keburukan yang tidak ingin saya ingat. Juga sepenuhnya menghilang dari hidup saya. Hal yang menggantikan. Dalam ingatan, suara yang pada awalnya milik saya. Xiao Yuan, saya akan menebus dosa. Bai Ning ditelepon tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Kemudian terdengar suara bisu. Saya agak bingung. Tidak mengerti apa maksud penebusan dalam mulutnya. Hingga keesokan harinya, saya melihat di platform media sosial Bai Ningbing 2 hasil identifikasi yang ia posting. Yaitu tes hubungan orang tua antara Bai Yao Yao dan Bai Yifei. Serta tes hubungan orang tua antara Bai Yao Yao dan Bai Peng. Hasilnya menunjukkan
Bai Yao Yao dan Bai Yifei memiliki hubungan darah, yaitu Bai Bai Fei. Tidak langsung memicu ribuan ombak. Klarifikasi Bai Yifei. Sepenuhnya dipukul menjadi kebohongan. Gairah dan spekulasi yang terkumpul beberapa hari sebelumnya. Saat ini semuanya berubah menjadi cercaan. Dan adegan pembalikan ini, di mana orang dalam mengungkap orang dalam. Membuat banyak influencer yang sebelumnya berkonflik dengan Bai Yifei juga muncul. Dia tidak hanya hidup pribadi yang berantakan, ya. Hubungannya dengan sekretaris perusahaan mereka juga tampak tidak jelas. Sebelumnya saya menentangnya karena dia merebut slot kehadiran saya. Orang ini selalu sulit dihadapi. Selain itu, bagian komentar Bai Ningbing juga penuh dengan ejekan dan belas kasihan. Saya duduk di depan komputer, menyeruput cerita indah tentang es. Namun ketika melihat ini, jari yang menggeser layar masih berhenti sejenak dengan kejutan. Bai Ningbing pada dasarnya orang tradisional. Dia sangat menghargai keluarganya. Juga sangat memperhatikan muka. Jadi saya tidak menyangka dia akan membuka seluruh keluarga dan skandalnya secara menyeluruh untuk semua orang lihat. Mungkin karena kebenaran yang terus datang belakangan ini, menyebabkan dia sulit menanggungnya. Hingga sekarang dia lebih memilih hancur total. Pada saat itu, saya menatap latar biru di meja dan tiba-tiba mendapat ide. Saya menemukan akun kecil yang sebelumnya dibeli, akun Bai Yifei dari keluarga Sui yang sudah tidak terpakai. Saat makan siang tiba, dia tetap tidak setuju. Sampai saya mengubah pesan verifikasi menjadi, "Saya tahu bagaimana membantu kamu." Baru Bai Yifei setuju. Saat ini dia sudah kebingungan. Karena setelah menambahkan, dia tidak menanyakan siapa saya. Hanya menanyakan bagaimana saya bisa membantunya. Saya juga tidak berbelit-belit dengannya. Kumpulkan bukti. Langsung melaporkan Bai Peng. Secara jangka panjang membimbingmu berbuat kriminal. Kamu pasti punya bukti, kan? Dia kemudian ragu sebentar sebelum menjawab. Setelah itu dia berkata bahwa dia melakukannya karena masih terlalu muda. Benar-benarnya tidak berani melawan ayahnya. Maka sampai sekarang dia masih diancam oleh ayahnya untuk melakukan hal itu. Bukankah itu berarti mengakui bahwa Yao Yao adalah anak Bai Peng? Aku terdiam tak berdaya dan mengakui. Tes DNA orang tua Bai Ningbing sudah dikeluarkan. Dengan bukti yang begitu kuat. Dia malah masih memikirkan cara menghindarinya. Tes DNA sudah dikeluarkan. Maka tidak ada cara lagi untuk menutupinya. Kamu hanya bisa mengakui bahwa Bai Peng memaksamu berakting. Mengerti. Lalu akun saya masih bisa kembali. Bai Yifei segera menanyakan pertanyaan ini. Tentu saja bisa. Kamu menimpakan semua kesalahan pada Bai Peng. Selain itu kamu sebenarnya adalah anak adopsi. Maka kamu menjadi korban. Dan tuduhan itu akan beralih kepadanya. Saya sudah cukup berbicara sampai di sini. Lalu saya langsung menghapus Bai Yifei dan menonaktifkan akunnya. Dalam beberapa hari terakhir, kasus Bai Yifei tidak banyak berkembang. Namun proyek kolaborasi ini sudah memasuki tahap akhir. Ini adalah kali pertama saya melakukan praktik langsung. Dengan bimbingan rekan kerja dan senior. Saya belajar banyak. Sekitar 3 hari kemudian, setelah pembatasan bicara Bai Yifei dicabut. Dia segera mempublikasikan catatan laporan polisi serta rekaman chat Bai Peng yang secara lama memaksa dan melakukan kekerasan terhadapnya. Ada juga bukti yang lebih konkret. Bahkan dalam konten dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah Bai Peng dan ibunya Chen Yan mengadopsi Bai Yifei tidak lama. Bai Peng mulai mencuci otak Bai Yifei. Sementara Bai Ningbing pada saat itu sudah berada di asrama sekolah. Waktu di rumah sangat sedikit. Bai Peng kemudian menyuruh Bai Yifei membuat kegaduhan di sekolah. Ketika Yifei mengirimkan ini, Bai Peng dan Chen Yan sudah ditangkap untuk penyelidikan. Sayangnya, suara di internet tidak berubah seperti yang saya beritahu Bai Yifei. Karena klarifikasi sebelumnya darinya. Baru saja dipalsukan oleh orang dalamnya. Tidak peduli siapapun, semua membenci penipuan. Baik orang di dunia nyata maupun di internet. Jadi beberapa netizen kali ini sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Hanya menganggap hal ini sebagai buah untuk dimakan.
Hari itu saya selesai kerja. Setelah menyelesaikan file terakhir. Saat turun, langit sudah benar-benar gelap tetapi saya melihat di bawah perusahaan bersandar di samping mobil. Tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ketika saya mendekat, dia menengok ke arah saya. Matanya terlihat lelah. Sebenarnya pada awal pendirian perusahaan, yang paling sibuk adalah dia. Apakah saya mengeluarkan susu botol yang baru dibeli dari toko serba ada dari saku? Dia menggelengkan kepala perlahan dan berkata, "Tidak, mau pergi? Aku antar kamu pulang." Baik, diam-diam mengemudi mobil. Saat berhenti di sebuah lampu merah, dia menatap saya sekilas melalui kaca spion. "Semua ini karena kamu." Mendengar itu menampilkan senyum puas. Saya bersandar pada jendela. Pikiran saya penuh dengan berbagai pemikiran. Karena ada satu keraguan. Saya belum menemukan jawabannya. Saya tidak mengerti. Selama bertahun-tahun. Apakah tidak menyadari hal ini? Dan orang seperti dia pasti pernah meragukan apakah dia anak perempuan. Orang normal pasti tidak akan tenang dan ingin memeriksa apa itu setelah mendengar kata-kata saya. Mengerutkan alis sedikit. Setelah diam sejenak, ia berkata, "Menderita penyakit berat. Lokasi tumor ganasnya memiliki peluang cukup tinggi untuk kambuh. Situasi seperti ini. Wanita normal berikutnya, yang memiliki anak. Siapa orang tua tidak lagi penting. Asalkan itu anaknya." Saya tiba-tiba menyadari. Mengangguk. Baiklah. Saya tidak menyangka mengelus matahari saat mengucapkan itu. Kemudian menghidupkan mobil. Proyek ini hampir selesai. Kamu melakukannya dengan baik. Siapkan diri untuk melanjutkan yang berikutnya. Baik. Terima kasih, Pak Liu. Pada hari proyek ini selesai, akun Bai Yifei sepenuhnya diblokir. Karena klarifikasi sebelumnya yang menipu menyebabkan dampak publik buruk dan laporan skala besar. Begitulah. Sementara, berita bahwa Bai Peng terlibat pelecehan terhadap anak di bawah umur dan ditangkap muncul di berita Hai Cheng. Yang tidak terduga. Ibu Bai, Chen Yan, juga diselidiki karena terlibat dalam perdagangan anak. Saya baru mengetahui kemudian setelah 150.000 yuan tahun itu ditransfer ke kartu Bai Ningbin. Ketiga anggota keluarga Bai mulai memikirkan 150.000 yuan itu. Keluarga asal bukan keluarga kaya. Mereka berpikir jika saya tahu Bai Ningbing masih hidup, pasti nanti mereka akan menagih kembali 150.000 yuan itu. Jadi mereka menipu setelah sakit. Saya sudah melarikan diri. Sebelumnya saya menerima laporan kematian palsu tahun itu darinya. Sejak itu saya tidak lagi mencari mereka. Mereka juga bisa tidak mengembalikan 150.000 yuan itu. Hari ketika saya mengetahui kebenaran. Sebenarnya tidak banyak perasaan. Penipuan yang berlangsung selama 5 tahun ini. Seperti luka dari kehidupan sebelumnya. Mendengar hal ini, hanya terasa agak lucu. 5 tahun yang menahan saya. Ternyata berawal dari keserakahan yang begitu rendah. Malam menjelang tahun baru. Hasil kasus Bai Peng dan Chen Yan keluar. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas masing-masing tuduhan. Sedangkan Bai Yifei setelah dilarang seluruh jaringan. Juga mengalami masalah mental karena tekanan dan ketakutan yang berkepanjangan. Sehari sebelum dia dikirim ke rumah sakit jiwa, dia masih memamerkan mobil yang dulu dibelinya di media sosial. Mengenai Bai Ningbing, dia mengundurkan diri dari pekerjaan. Membawa Yao Yao meninggalkan Hai Cheng. Tidak ada yang tahu kemana dia akan pergi. Sebelum pergi, Bai Ningbing mengirimkan pesan kepada saya. Saat saya menerimanya, saya sedang berkeliling pasar malam bersama rekan kerja. Memegang sebatang tanghulu gula es. Membuka pesan singkatnya. Di dalamnya tertulis, harapannya ketika bertemu denganmu di kehidupan berikutnya. Saya memiliki tubuh yang sehat. Juga berharap kamu masih akan tersenyum dan menggenggam tangan saya seperti 10 tahun lalu. Aku mencintaimu. Saya mematikan ponsel secara diam-diam. Dengan perasaan campur aduk sambil mengunyah Hawthorne di mulut.
Musim dingin di Haicheng sangat dingin. Tapi saya hanya ingin hidup dengan baik di sisa hidup ini. Pada malam pergantian tahun. Untuk merayakan keberhasilan proyek kerja sama masa kini. Seperti asap yang meliputi seluruh lapisan. Sementara orang-orang di perusahaan Bai mengadakan jamuan perayaan. Dulu, saat seseorang mengembalikan uang, meninggalkan penyakit mak. Untuk kesehatan, saya sudah jarang minum alkohol. Tapi hari ini benar-benar bahagia. Saya duduk di meja, meminum satu gelas demi satu gelas. Sampai tidak bisa lagi minum. Saya berkata kepada rekan kerja. Menceritakan anekdot proyek dan gosip kantor dengan tawa lepas. Tertawa terus sampai ujung hidung. Tidak tahu kenapa Morty menjadi asam. Saya menatap gelembung berwarna teh di depan, mengingat kembali 3 bulan lalu. Saya menyelinap di restoran hotpot, makan dengan lahap. Namun di saku hanya tersisa 1 sen. Saat itu saya tidak berani percaya bahwa hidup dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Rasa bersalah atas meninggalnya Bai Ningbing. Namun saya yang tertekan karena Yuyu tidak berhasil. Juga dapat berdiri di jalan baru setelah mabuk berat. Saya hampir kehilangan keseimbangan saat keluar restoran. Tiba-tiba seseorang dari belakang menahan saya. Saya menoleh, itu Liu Ruyan. Tertawalah, ya. Terima kasih, tunggu dulu, saya bayar sesuatu. Aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Saya bisa naik taksi. Setelah mengucapkan kata itu, saya karena tidak melihat jelas makanan di depan. Seorang pemburu uang hampir terjatuh, menahan Liu Ruyan saya, dan hampir tidak dapat berdiri karena saya. Pada saat itu, sebuah dompet jatuh dari saku Liu Ruyan. Isinya berhamburan di tanah. Sebuah foto yang agak lusuh. Di antara tumpukan kartu ban, memicu rasa bersyukur saya. Saya berjongkok, mengambil foto itu dan melihatnya. Itu adalah siluet belakang seorang anak laki-laki. Dia memakai seragam sekolah. Namun saya mengenali diri saya dari rambut kuning alami itu. Saya mengangkat kepala dengan setengah mengantuk, tersenyum, dan berkata kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan, kau sungguh dendam. Hanya saja di SMA aku menamparmu. Hingga dia membenci aku. Sampai sekarang masih menyimpan foto saya. Liu Ruyan mendengar kata-kata itu. Tatapannya perlahan menjadi rumit. Akhirnya tampak seperti mabuk parah karena aku meminumnya. Zhou menertawakan dia. Menarik sudut bibirnya. Tertawa sambil memarahi. Bodoh sedang mencium aroma upacara tambahan. Ibu dan ayah berpisah. Tahun ketika pertengkarannya paling hebat. Aku berusia 16 tahun. Dalam kemarahannya, dia membawa aku meninggalkan kota Jing. Dan pergi ke kampung halamannya. Saat aku baru masuk SMA di Haicheng. Aku tidak tertarik pada apapun. Udara di Haicheng yang lembab karena laut. Selalu membuat orang merasa sesak. Teman sekelas yang tidak akrab berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang. Setiap hari mereka hanya membicarakan streamer dan selebriti yang membosankan. Bahkan mereka tidak dapat bersaing denganku dalam belajar. Kecuali seorang pria bernama Fang Yuan yang hidupnya penuh penderitaan kadang-kadang bisa menyaingi aku. Tapi Fang Yuan selalu suka berkelahi. Selama ada orang yang mengejek sepatunya yang rusak dan celananya yang memutih karena dicuci. Dia pasti akan menatapnya dengan mata bulatnya. Dan membalas dengan kata-kata tajam. Tidak peduli di dalam kelas atau di sela waktu. Kali ini lagi karena kelasnya terhenti. Dia dengan tak berdaya menggaruk kepalanya. Bertanya kepada teman duduknya apa yang sebenarnya terjadi. Teman duduknya adalah seorang gadis pendek gemuk. Dia melirik Fang Yuan dengan sinis dan mengejek. Fang Yuan, di rumahku ada anak nakal yang terkenal. Dia di kelas 3 SD. Orang tuanya tidak menginginkannya lagi. Mengikuti pasangan baru mereka yang curang dan pergi. Dia tinggal bersama neneknya. Kau pasti mengenalku sebagai orang yang menyapu toilet di sekolah kami. Wanita tua yang selalu menanyakan apakah ada botol. Mendengar itu, hatiku terasa lebih berat. Pandangan menembus kerumunan. Tanpa sadar tertuju pada mata merahnya yang menyala. Rambutnya berwarna hijau.
tersirat kuning. Tapi sepertinya bukan bawaan lahir, melainkan karena kekurangan gizi. Saat itu, di dalam hatiku tiba-tiba muncul sebuah kotak. Bingung. Bagaimana dia tidak kenyang? Masih hampir sama dengan apa yang saya panggang. Jadi setelah hari itu, saya sering diam-diam menyelipkan 2 bun daging dan susu kemasan ke dalam lubang mejanya. Lagi pula buku mengatakan bahwa kompetisi harus adil. Ibu bertanya kepada saya saat akan keluar. Kamu tidak bisa minum susu. Membawa ini untuk apa? Saya berpikir sejenak dan menjawab. Memberi makan kucing, Seekor kucing yang sangat galak. Hari itu, Fang Yuan melihat bun di lubang meja. Terkejut sejenak. Dia mengangkat kepala dan mengintip sekitar secara diam-diam. Lalu dia menelan bun itu dalam satu gigitan besar. Saya melihat wajahnya penuh dengan bun. Di tengah suara membaca pagi, saya tidak bisa menahan tawa. Setelah makan dengan baik, nilai Fang Yuan memang meningkat. Saya juga semakin tidak dapat mengimbanginya, dia pergi ikut serta. Banyak kompetisi dia raih hasil yang cukup baik. Saya melihat ekspresi di wajahnya. Dari kewaspadaan, berangsur menjadi percaya diri dan ceria. Rambut coklat kemerahan dengan sentuhan kuning itu juga perlahan kembali ke warna aslinya. Tiba-tiba merasa semua ini cukup bagus. Seperti kucing peliharaan saya yang menjadi gemuk. Waktu berlalu cepat hingga tahun ketiga SMA. Entah kenapa, wali kelas kami mulai memberikan semua kuota kompetisi kepada saya. Dia tampaknya mengetahui situasi keluarga saya. Atau mungkin ayah saya menemukan dia. Meminta dia untuk merawat saya. Jadi semua kesempatan yang semula milik Fang Yuan kini jatuh pada saya. Saya sangat tidak suka hal ini. Karena ini membuat kesalahpahaman di antara kami semakin dalam. Akhirnya, konflik antara saya dan Fang Yuan meletus pada suatu siang. Saat itu saya merasa dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Itu juga bukan yang saya inginkan. Selain itu, hari itu saya baru saja berselisih dengan ayah. Emosiku juga memuncak. Tidak tahu jenis konflik fisik apa yang terjadi. Saya dan Fang Yuan bergulat bersama. Dia menyerang dengan sangat keras. Ketika dahi saya terbentur keras ke sudut meja. Penglihatan menjadi agak kabur. Sampai darah menetes ke tanah. Barulah kami saling melepaskan tangan. Saat di rumah sakit dibalut. Aku berpikir dengan marah. Aku tidak akan lagi mengirim makanan enak kepada. Karena wajahku yang putih seperti batu giok itu dipukuli olehnya sampai mendapat bekas luka yang jelek. Setelah ayah mengetahui bahwa aku dipukuli, dia berusaha agar harus mengundurkan diri dari sekolah. Aku malah panik. Aku dan dia hanya bertarung satu kali. Aku tidak ingin mengundurkan diri. Jadi aku memohon kepada ayah selama-lama. Barulah dia melunak. Namun pada akhirnya tetap kehilangan kuota rekomendasi. Tapi aku tahu ini tidak akan menghalangi dia. Bahkan jika dia sendiri mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dia pasti bisa lulus. Memang pada hari hasil keluar, dia meraih peringkat pertama di seluruh sekolah. Aku sebenarnya juga ingin mendaftar ke. Namun pikiran itu menghilang setelah mengetahui dan bersama. Dan hilang total. Berada di kelas sebelah. Banyak orang memanggilnya. Dulu aku tidak mengenal orang itu. Kemudian baru jelas bahwa dia adalah orang ketiga yang selalu ada setelah aku dan aku merasa agak tertekan. Tapi juga jelas. Aku dan memang tidak banyak berkomunikasi. Satu-satunya hal yang pernah dikatakan. Selain tentang belajar. Tetap saja itu tentang aku dipukuli. Untuk di depannya berkata. Kau adalah orang paling keras kepala yang pernah aku temui. Dan juga satu-satunya yang berani menentangku. Orang. Kau sangat menarik. Setelah mengatakannya. Melirikku dengan tatapan seolah melihat orang dengan keterbelakangan. Setelah itu. Dr. Lee memutar kepalanya dan melanjutkan menyiapkan air. Aku agak canggung berbalik dan pergi. Kemudian karena kuota dibatalkan. Kita bahkan tidak lagi berdiskusi tentang pelajaran. Di sekolah, dia langsung pergi ketika melihatku. Setelah beberapa kali, aku pun menirunya.
Lagi pula dia tidak ingin melihatku. Jadi bagi orang luar, aku dan seperti dua musuh yang saling berhadapan. Pilihan universitas terakhir. Aku mendaftar sampai ke. Semua tidak berjalan lancar. Setelah Ayah semakin kuat mengendalikan aku dan aku tak dapat menoleransinya. Kemudian aku berkelahi dengannya dalam dunia. Lampu gemerlap, minuman berlimpah. Karena urusan keluarga, aku dipuji dan dimanja oleh banyak orang. Sesaat itu terasa kembali ke masa lalu. Namun setiap kali setelah pesta minum sampai mabuk berat, aku selalu teringat pada wajah yang menggigit bibirnya. Yang memaksa diri sendiri untuk tidak menangis. Yang terus menghantui pikiranku. Aku mengikuti kehidupannya lewat lingkaran teman di media sosial. Ada tangis, ada tawa. Hanya neneknya yang satu-satunya meninggal mendadak setelah ujian masuk perguruan tinggi. Sejak saat itu, dia kehilangan sandaran terakhirnya. Itu adalah ketika aku berulang kali membuka kotak percakapannya. Ingin menanyakan apakah dia membutuhkan bantuanku. Tapi kemudian dengan putus asa menaruh ponsel itu. Dia sudah punya pacar, jadi tidak ada tempat untukku. Aku menjalani hidup yang terpuruk selama beberapa tahun. Minum bersama orang-orang dalam lingkaranku. Bermain ski dan melakukan pekerjaan kecil. Aku membayar semua yang bisa diganti. Semua kegembiraan dan kebisingan itu membuatku mati rasa. Membuatku perlahan melupakan orang bernama. Sampai pada tahun kelulusan, dia menemukan aku. Aku masih ingat saat melihat pesan itu pada tengah malam. Aku tidak bisa tidur. Duduk terpaku di ruang tamu rumah. Dia datang untuk meminjam uang dariku. Atau membantu pacarnya. 15.000 tidak banyak bagiku. Namun pada saat itu aku baru saja kehilangan uang 500.000. Dompetku tidak lapang. Suasana hatiku juga sangat muram. Aku bilang aku bisa bertemu. Tapi harus dia datang ke. Bukan karena hal lain. Aku ingin bertemu dengannya. Hari itu sangat dingin. Hari itu sangat dingin. Ketika muncul di depanku dengan mengenakan mantel tipis berwarna biru tua. Aku sudah agak mabuk. Aku menatap wajahnya yang pucat dan lelah. Tiba-tiba napas terhenti, tak tahu kenapa. Dia masih begitu buruk. Mengapa dia memilih? Orang itu tidak hanya tidak dapat memberinya kehidupan yang baik, tetapi malah membebani dia hingga harus meminjam uang dariku, musuh bebuyutan yang sudah 4 tahun tak berhubungan, dengan sangat marah. Sekejap itu meluapkan amarahnya dan mengaburkan akalku. Namun sejak saat dia berlutut, aku langsung sadar dan menyesal. Nana menggunakan ponsel untuk mengirimkan 500 yuan. Meminjam 150.000 yuan darinya untuk Fang Yuan. Dengan perasaan yang rumit, menanyakannya. Karena sebuah pikiran tentang seorang wanita. Dia mengangguk tanpa ragu. Pada saat itu, saya tiba-tiba merasa sudah waktunya untuk memutuskan. Selama bertahun-tahun. Mengenai Fang Yuan, kepercayaannya baru saja tidak lama setelah. Saya mengetahui dari jejak-jejak di lingkaran pertemanannya. Bai Mingbing telah meninggal. Pada saat itu, saya tidak memiliki pembayaran apapun. Hanya tidak mengerti. Mengapa nasib Fang Yuan begitu menyedihkan? Apakah dia belum cukup berusaha? Dia adalah orang yang paling berusaha saat SMA. Juga orang dengan nilai terbaik. Tapi mengapa pada malam itu? Saya tertidur lambat. Kepala terasa pusing berulang-ulang. Akhirnya saya membuka lingkaran pertemanan Fang Yuan. Saya tidak pernah menyesal pernah datang. Itu adalah tanda tangan pribadi yang baru saja dia ubah pada dini hari. Membaca ini, saya tiba-tiba merasa tidak tenang di dalam hati. Saya berjuang. Setelah beberapa saat, saya mengirimkan pesan penagihan. Itu satu-satunya alasan yang masuk akal yang dapat ia temukan. Saya pikir sesuai dengan karakternya. Saat uang belum lunas, mungkin dia akan melakukan pekerjaan. Ternyata Fang Yuan mulai bekerja. Pada bulan pertama, dia mengembalikan 500 yuan. Dia mengatakan baru mencari upah kerja tapi masih belum memperoleh apa-apa. Namun saya jelas uang itu seharusnya diambilnya dari sela-sela giginya. Saya sebenarnya tidak berniat membuatnya membayar. Hanya saja memberi alasan agar dia tetap bertahan juga baik.
Selain itu, saya juga menyadari. Saya tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Jadi saya menyerah kepada ayah saya. Datang ke Liu Family Group untuk bekerja. Sepenuhnya mencurahkan diri ke karir. Lagi pula selain memiliki nama keluarga Liu saja. Apalagi yang bisa saya tunjukkan? Investasi ini berlangsung selama 5 tahun, 5 tahun kemudian. Saya akhirnya mendapatkan cabang perusahaan di Haicheng. Saya juga memiliki sumber daya yang cukup di tangan. Dan pada tahun yang sama, Fang Yuan masih bermain dengan 150.000 yuan. Kamu tebak bagaimana aku jatuh cinta pada diriku? Aku berseloroh. Dia memerah sambil tertawa. Tertawa keras. Lalu dia menatapku dengan tatapan tegas, bukan karena iri pada Liu Ruyan. Terima kasih. Terima kasih telah membuatku percaya bahwa hidupku bisa berbalik. Sampai semua ini benar-benar terjadi. Aku mengangkat gelas, menunjukkan senyum bangga, memberi anggukan kepadanya. Tiba-tiba dalam pikiranku teringat hari ketika ibu pindah dari dunia ini. Malam hujan itu. Ibu duduk di sofa dan bertanya kepadaku, "Ruyan, kamu pikir ayahmu mencintaiku?" Saat itu aku memang merasa ayah mencintai ibu. Karena meskipun dia bersikap kaku, tetapi ia memiliki kelembutan yang langka terhadap ibu. Apa yang ibu inginkan? Ayah akan segera memenuhinya. Dari yang kecil beberapa puluh ribu, hingga yang besar jutaan, semuanya begitu. Ayah tentu mencintai ibu. Aku berbicara dengan tegas. Ibu mendengar itu lalu menggeleng kepala dengan sedih, seperti lampu. Ingatlah, ini bukan mencintai seseorang. Bukan memeliharanya dalam sangkar. Seperti burung dalam sangkar. Itulah mengapa seorang ibu ingin dia melihat dunia yang lebih luas. Jadi aku mencintai segala bentuk dan ruang. Aku akan menggunakan segala cara untuk mengangkatnya. Agar dia dapat melihat dunia yang lebih besar.